Ketua Sulungan Mantegugu. Kemudian Sekretaris Bu Mary Sinta. Masuk rumah sakit, Pak. Asam lambungnya tadi malam. Ya. Tidak datang. Ya. Kemudian teman-teman ya, saya nggak sebut satu persatu ini tanpa mulai hormat. Terima kasih ya atas kehadirannya dalam rangka menghadiri undangan Pak Wali berdasarkan surat permohonan audiensi ya. Waktu lalu sudah kita terima. Saya ini juga Batak juga nih. Ini Batak juga, Batak semua nih. Orang. Oh, semua. Itu urus deh. Nah, jadi kami ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk mendampingi atau menerima teman-teman sekalian, Ibu ya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dari Pak Wali karena bukan karena Batak kita nih, bukan. Ya, kesempatan. Saya pagi ini kebetulan asisten perekonomian dan pembangunan. Ya. Nah, kalau di kampung kita mungkin ada dua kali gitu ya, yang dua. Nah, sebab itu teman-teman mohon maaf, Pak Wali juga menyampaikan tadi salam untuk teman-teman seluruh DPC Pemuda Batak Satu ya. Nah ini saya mengungkap ini merah-merah, beri juga nih gitu nih merah. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan kami juga didampingi dari Kesbang, ya Kesbang Pusat yang sebenarnya unit yang mengkoordinasikan terkait dengan ormas atau katakanlah masyarakat gitu ya, khususnya di Jakarta Pusat. Dan juga ada ini kalau pembangunan Pak Marjo Sitorus ya, saya rasa bukan karena dia Batak ditugaskan untuk menerima, bukan gitu, karena sudah kapasitas yang dipercayakan oleh Pak Wali kepada kita untuk bisa menerima teman-teman sekalian. Sekali lagi salam hormat dari Pak Wali untuk teman-teman semua. Mungkin selanjutnya langsung saja ya, kami persilakan kepada Pak Ketua mungkin ya, atau teman-teman bisa melakukan kira-kira apa nih ya yang mau disampaikan terkait dengan wilayahan ya, mungkin karena bagaimanapun katakanlah ormas gitu ya merupakan bagian integral daripada penguat kerekatan ya, penguat kerekatan di dalam pemerintahan lokal di Jakarta Pusat untuk menciptakan akselerasi pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Jadi kira-kira formulasinya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya ulangin, seluruh komponen ya merupakan unsur yang memberikan kontribusi akselerasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat di Jakarta Pusat. Bentuknya apa? Kan gitu, ini macam-macam. Nah ini bentuknya seperti begini, ini seperti begini, ini seperti begini. Yang tujuannya semua adalah sekali lagi untuk meningkatkan atau menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, sebab itu saya persilakan kepada teman-teman Bang Ketua ya, Bang Mantegugu untuk bisa menyampaikan kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan. Silakan Bang. Terima kasih Abang Ginting ya, Pak Ginting, dan juga semua dari Pak Marjo Sitorus dan juga dari Kemaspol Pak Immanuel Manapa. Pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di bulan suci ini kita bisa bertemu dengan sehat walafiat, dan salam juga Pak dari pimpinan kami, Ketua DPD DF Ringo serta Ketum Bapak Lambok Siombi. Sebelum saya berbicara jauh, mungkin saya perkenalkan satu-satu teman saya ini karena tak saya juga nih. Ya, saya sendiri Suara Negubuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pemuda Bersatu, dan sebelah kanan saya Pak Cakson Pasaribu Wakak, dan ini juga Wakil Ketua Komisi Sirait, dan ini Kabid Sri Kandi, Sumber Perempuan, dan ini Wakil Bendahara Domin Siregar, dan itu Wakil Kokaka Bang Ritonga, sama di sana Wakil Sekretaris Bang Wayu, dan sana dari PAC Tanabang kita sudah ada di Tanabang, dan juga PAC Senen Pak Oloan, dan sebelah sana OKK Pak Tahayan, Doni Tahayan, seperti itu Pak ya. Terus selama ini kita Jakarta Pusat sebenarnya sudah 3 tahun, tapi karena sudah pergantian kepengurusan dan 3 kali Pak, karena gimana ya, lumayan lah liku-likunya. Dan juga kita sudah berkarya di dalam kerja itu melakukan kegiatan sosial donor darah di PMI Jakarta Pusat. Baru kedua yang sehari-hari ini itu di bidang kehidupan, dan juga berbakti sosial kita untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu yang kita lakukan. Dan Pemuda Batak Bersatu ini berdiri pada tanggal 8 Oktober 2019, belum 5 tahun, tapi sudah di 27 provinsi di Indonesia dan 5 perwakilan luar negeri, Selangor, Johor, Hong Kong, dan California, serta Sarawak. Dan juga di DKI ini kita semua ada di seluruh DPC, dari 5, 12.000-nya belum. Mudah-mudahan ada ditunjuk, siapa tahu orang Batak ada di sana. Saya dengar terakhir dulu kalau salah Pak Harap ya, Presiden Kuat. Dan kita berkantor berdomisili di Jalan Lejes Pratno nomor 22, Cempaka Putih, Pak. Yang sebelah mana tuh ya? Sebelah kiri yang bekasnya dulu Santo Biliar, kalau nggak depan gereja saat itu. Oh, oke. Masuk Cempaka Baru ya? Oh iya, Cempaka Baru. Karena sebelah kiri Cempaka Baru. Iya. Ya, tujuan kita organisasi supaya kita di Jakarta Pusat ini kita bisa bersinergi, dan mudah-mudahan dan juga kita dibimbing dan dibina supaya organisasi kita ini semakin besar. Dan harapan kami juga bagaimana ke depan kita bisa bermitra, serta bagaimana PBB Pemuda Batak Bersatu bisa berkembang di Jakarta Pusat ini. Seperti itu Pak kegiatan yang kita lakukan. Dan dasarnya itu Pak, kalau kita itu tidak tebang pilih kalau untuk menolong, walaupun kita khasnya Batak, dan kita itu ke maupun di luar Batak kita tolong. Seperti itu Pak sebenarnya yang kita lakukan di Pemuda Batak Bersatu. Ya, mungkin dari teman-teman boleh memberikan masukan, silakan. Ya, silakan Bang Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Pak. Yang terhormat Bapak Pak Ginting, Bapak Immanuel dari Kesbangpol, dan Pak Mertua yang tidak asing lagi namanya. Bapak kita kenal, tapi sudah lama. Waktu Bapak camat ya, sudah lama kenal kita. Kenal. Jadi terima kasih Ketua telah memberikan waktu kepada kami. Organisasi PBB ini Pak sifatnya memang bersifat sosial, dan kedatangan kami ke sini ingin sebagai dari pemerintah Kesbangpol yang sebetulnya menaungi organisasi, dan kami ingin Kesbangpol ini membina, membimbing kami bagaimana semestinya sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pergubnya, ada di pergubnya. Selama ini kami memang dengan banyaknya organisasi di DKI ini, kemarin kami dari Kesbang DKI, banyaknya ormas yang ada di DKI ini sekitar 30.500 sekian, 33.000 DKI aja. DKI. Dari DKI sih kita Belum lagi Indonesia, kalau Indonesia hampir 37.000 kalau nggak salah, 500.000 penyampaian Bapak Kesbang Pol DKI. Jadi memang Pak, tapi kami ini organisasi PBB ini memang merah Pak, tapi catatan merah belum ada itu di pihak yang berwajib, karena kita selalu bersosial, baik di duka maupun sukacita. Kita selalu pada saat COVID, PBB ini sangat antusias terhadap warga-warga, baik itu di pemakaman, baik itu di segala suka duka, selalu hadir. Tetapi Pak, ini izin ini Pak, ini kami ini organisasi ini tidak bisa besar juga dan tidak bisa berjalan tanpa dukungan daripada Bapak Wali Kota, dalam hal ini Kesbang yang membimbing kami, dan dalam fungsi daripada Kesbang Pol sebetulnya ada di situ, di aturan itu, memberdayakan SDM, memberdayakan ekonomi terhadap ormas, baik secara aturan yang berlaku melalui instansi sesuai tupoksi masing-masing. Contoh nih Pak, contoh suatu, jika memang kami ingin suatu saat bermohon kepada pihak Wali Kota, dalam hal ini Kesbang Pol, untuk mendukung kegiatan-kegiatan, kami sangat membutuhkan pengajaran seperti apa yang mau kami kerjakan agar organisasi ini bisa berjalan gitu. Salah satu contoh Pak, itu kan bisa bazar-bazar gitu, ada acara-acara giat, kita kan bisa diarahkan dengan contoh kooperasi KUMKM untuk menyediakan tenda. Jadi kami bisa berbuat, bisa melaksanakan suatu kegiatan yang real dan positif Pak. Jadi mohon arahannya kepada kami organisasi PBB ini, karena memang kami sangat membutuhkan juga dukungan daripada pemerintah. Karena tanpa dukungan kami ini tidak ada anggarannya Pak, kami tidak punya anggaran dari hati sebetulnya. Tapi di dalam peraturan Kesbang itu harus membina dan mendukung segala program, dan ada, kalau kita ada kegiatan kita bisa dilibatkan Pak, artinya kegiatan sosial. Itu kedatangan kami ke sini Pak, mohon maaf karena selama ini mungkin banyak organisasi memang yang tebang pilih, terkadang-kadang memilih dalam organisasi, tapi tidak melihat rekam jejak daripada organisasi yang sudah menimbulkan suatu kekisruhan. Kalau kita PBB, kita sangat menjaga namanya peraturan, perundang-undangan dan ideologi Pancasila, dan kita belum pernah tercatat dalam rapor merah, baik di pemerintahan, baik di pihak yang berwenang, dan itu bisa dipertanggungjawabkan pada saat kami melakukan acara ulang tahun di ulang tahun DPD. Pihak Polda menyatakan salah satu organisasi yang belum tercatat dalam rapor, yang belum ada rapor merahnya adalah PBB. Belum, walaupun baju warna merah, tapi belum ada rapor merah di catatan buruk di tingkat kepolisian pengamanan. Itu aja Pak, kami bermohon agar kedepannya kami tolong dibina, diberikan masukan, dibimbing. Ada aturan kita kok di situ, pergubnya juga ada dan sesuai tupoksinya Kesbang Pol. Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin silakan teman-teman. Iya, melayani perempuan. Ayo, silakan. Selamat pagi buat semuanya, buat Bapak Ginting, Bapak Sitorus, satu lagi Bapak siapa? Manuel, Bapak apa? Chandra.
Saya perkenalkan Rospinta Siboro, Kabid Pemberdayaan Wanita DPD Jakarta Pusat. Saya ingin menambahkan sedikit dari Bapak Ketua. Kalau kami tergabung dari Sri Kandi itu, artinya pemberdayaan wanita kita ada sedikit kegiatan Pak. Cuman di samping kita sosial seperti yang dikatakan dari Pak Ketua kedukaan, kita juga contohnya kita berbagi sosial dengan ada kebakaran, contohnya kan kita bagi-bagi Indomie kita dengan sesama anggota rekan juang, kita kumpulkan pakaian yang masih layak gitu. Terus kita juga udah berbagi takjil ya waktu bulan puasa ini kan. Terus kita juga banyak Pak sasaran kita, rencana kita salah satunya kita contoh kita mengunjungi lapas wanita. Contoh kan di beberapa sekali kita tuh ada yang bisa kegiatannya potong rambut ya, potong rambut. Jadi kita di situ kita bisa berbagi juga dengan alat-alat mandi, atau kalau kita diizinkan kita bisa potong rambut lapas-lapas wanitanya. Itulah rencana-rencana kami para Serikandi. Atau mengunjungi panti asuhan, target kami lansia. Itulah sebagian dari sasaran kami Pak untuk kegiatan sosial kami para Serikandi. Jadi seperti arahan Bapak Ketua 1 dan 2, kami juga mohon petunjuk, bimbingan dan arahan dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Iya kan ya? Udah Iya, minggu kemarin tuh. Iya Iya. kan datang kemarin. Dari DPP. DPP? Itu DPP ya? Ya. Iya, itu sudah publik tunjukkan soalnya. Oh. DPP, DPD, baru DPC. Iya, iya. Visi misi organisasi lah ya. Visi organisasi yang kalau kita lihat memang ya sangat mendarat lah, sangat membumi ya. Bagaimana melakukan tolong menolong ya, serikat bantu membantu ya, bukan hanya antar pengurus saja ya dan anggotanya, tapi juga banyak luar. Nah itu memang menjadi ciri khas di dalam katakanlah dalam bentuk pelayanan organisasi ya. Jadi ini memang ciri khas ini, karakter ini ya harus kuat gitu. Jadi selama ini kalau kita lihat ya banyak organisasi yang hanya menguntungkan kepada internal dia gitu. Ya, tadi disampaikan walaupun sebenarnya kalau di Jakarta Pusat ini kita belum pernah juga berkomunikasi, belum pernah berinteraksi secara langsung secara kelembagaan dengan FBB ya. Nah, jadi ini tentunya nanti ke depan sebagai salah satu komponen ya di dalam menyokong suksesnya pembangunan di Jakarta Pusat, ini tentunya juga harus bersama-sama kita lakukan. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan kira-kira oleh Pak Ketua tadi bisa bermitra ya. Nah, ini memang konsep kolaborasi dalam penanganan kota ini harus kita lakukan. Ya tidak hanya BB saja, tapi semua. Ya, memberikan kontribusi positif ya terhadap suksesnya pembangunan kota. Nah mungkin sebelum nanti kita bahas lebih jauh ya, di sini juga sudah hadir Kesbang yang belum kami sampaikan tadi, yang merupakan orang tua angkat lah ya, orang tua kandung kali. Kan bukan organisasi. Kandung lah, bapak organisasi, Ormas, yang sekiranya bisa memberikan rumusan-rumusan lah ya, kira-kira seperti apa ini yang dibentuk katakanlah kerjasama. Dan perlu kami sampaikan begini, kami ingin seluruh ormas ini mendapat kesan positif di tengah-tengah masyarakat ya. Barangkali kita juga tahu, tapi saya juga tidak tahu persis ya, malah yang membuat tidak elok di wilayah gitu ya. Namanya katakanlah
tidak mengikuti peraturan daerah gitu. Contoh namanya ya banyak tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya, Pak Wakil Israel, ya mungkin banyak kaki gunung di jalanan ya. Ini sebenarnya tidak kita inginkan gitu, tidak kita inginkan. Nah, sebab itu bentuk kemitraan itu ya tentunya banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Dan jangan terlalu menempatkan diri di bawah pemerintah gitu. Dalam artian bukan di bawah ini tidak, tapi harus juga berkolaborasi ya, berkolaborasi ya. Ya kata kasarnya ya, jangan selalu mengharapkan peran dari pemerintah, tetapi kalian yang harus berinovasi untuk memberikan kontribusi kepada warga ya. Yang dibalik ini ya, jangan nanti terkesan wah ini ya, mohon maaf nih ya, kita harus tunjukkan identitas yang memberikan kontribusi kepada pemerintah kota gitu. Dalam hal ini bukan pemerintahnya, bukan ke kami, bukan, tapi ke masyarakat gitu. Nah, ini apa inovasinya? Apa yang harus kita buat? Ya, bukan selalu meminta kepada pemerintah, tidak. Ya, ini harus dirubah nih formulasinya. Ya, contoh kecil, mohon maaf. Sekarang kita lagi konsen untuk pelestarian lingkungan hidup. Ya, cuaca kita kan lagi kurang bagus. Ya, kita sama-sama nanam pohon gitu. Sama-sama nanam pohon. Ya, FBB cari pohonnya di mana? Undang Pak Wali nanam pohon. Nah, seperti mitra-mitra begitu. Ini contoh kecil. Ya, jadi jangan terlalu sempit kalau berpikir kita bahwa kita apa yang bisa kita ya, tidak, tapi bagaimana inovasi teman-teman semuanya untuk bisa membentuk kontribusi yang nyata di masyarakat itu good. Ya, suatu ketika, umpamanya di mana Jakarta Pusat kita cari lokasi di mana? Oh, kita nanam pohon di situ. Nggak usah banyak-banyak, 30 biji. Cari pohonnya di mana? Banyak ada mitra kalian di mana? Oh, kita menanam pohon nih. Itu kan mensukseskan program pemerintah. Ya, seperti begitu yang dimaksudkan. Ya. Salah satu diantaranya ya, walaupun tadi ada bentuk sosial, bentuk apa, itu lakukanlah sesuai dengan program organisasi. Jadi ketika terlihat secara nyata kontribusinya konkret di masyarakat, itu akan memberikan ya kesan positif lah terhadap kita. Ya, jadi mohon maaf, jangan hanya menginduk. Ini prinsip yang harus dipegang supaya eksis terus. Ya, supaya eksis terus. Ya, harus berpikir panjang. Dalam perjalanan pasti ada hal yang bisa kita bicarakan. Karena terus terang komponen-komponen masyarakat ini adalah mitra kita. Nggak bisa juga kita tinggalkan, nggak bisa. Ya, kita sama-sama memberikan, kita sama-sama membangun apa gitu, contohnya. Ya, ada kedukaan, ada donor darah, umpamanya. Oh itu, ya suatu ketika, umpamanya boleh kita komunikasi dengan PMI. Ya, kami akan fasilitasi dengan PMI. Ya, mungkin anggota, ya, beberapa orang, kami ikut dong, umpamanya. Nah, kita fasilitasi dari PMI. Nah, ini ya, karena kan tenaga darah kita kasih gitu semuanya. Itu memberikan kesan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Jadilah mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Nah, itu tadi yang beberapa hal yang sebelum Pak Wali. Nah, sebab itu teman-teman, saya ingin juga keberlangsungan organisasi ini ya, tadi sudah cukup kuat sebenarnya, sudah 27 provinsi ya, dari 34. 38 ya.
tinggal berapa lagi? Sudah ada. Ya, 11. Provinsi kabupaten sudah semua. 38 Ya, gitu ya. Termasuk di Jakarta Pusat, wilayah lain juga ada. Timur udah ya. Oke. Terus belum ya. Termasuk di luar negeri ya, luar biasa. Ya, ini potensi. Ini potensi yang luar biasa. Ya. Jadi ya katakanlah tadi disampaikan oleh Pak Wakil Mas Rait, yang mungkin ada kolaborasi dengan katakanlah UKM. Ya. Nanti bisa kontak dengan Kadin, ya. Kadin bisa kita komunikasikan nanti gimana dia. Ya kan Kadin juga banyak anggota tuh, sama-sama. Ya. Victor kan tahu ya, Kadin regional. Ketua Kadin. Iya, itu boleh. Jadi ada HIPMI, ya Kadin, apalagi banyak. Ya termasuk organisasi daerah ya juga banyak. Ya HMKI, saya ketua HMKI. Ya, saya HMKI dan Bang Vinola. Ya kami juga punya gitu. Saya rasa rumah besar, ya, rumah besar daripada katakanlah atap gitu ya, ya mungkin ya katakanlah pasar persatu itu kan berarti rumah besar gitu ya dari keseluruhan awal. Ya, nah, jadi ini sekali lagi Bang Ketua, ini potensi, ya potensi. Apalagi kita di tengah perantauan ini, ya ini harus survive dan memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Ya. Tadi saya senang juga mendengar tadi itu dari Polda Metro belum pernah ada ya katakanlah catatan yang memberikan kesan negatif. Ya. Walaupun kalau kita lihat ya mungkin harus juga digelorakan gitu ya, diinformasikan ke publik apa yang kita ini tadi bagus nih. Bagaimana nih ya pembinaan transformasi kita ya, supaya lebih eksis ya, memberikan citra baik ya, citra positif di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak. Izin, terima kasih Pak Asisten. Perkenalkan dulu, nama saya Immanuel Manapa. Lanjut ke ini kan Ormas PBB ya. Ya, saya amati dari setahun atau 2 tahun yang lalu gitu kan. Ini PBB mampir cuma di provinsi, tidak pernah datang ke wilayah gitu kan, atau lapor-lapor atau ya ini pas kilo lah gitu. Jadi mungkin supaya kita lebih kenal, lebih baik gitu kan, hubungan mungkin ya nanti diberitahukan kira-kira siapa pengurusnya kan. Sampai sekarang kan kalau di provinsi mungkin datanya data provinsi kan, kalau wilayah itu kita belum ada. Artinya siapa pengurusnya ya gitu, di mana sekretariatnya untuk di Jakarta Pusat kan kita nggak tahu. Nah, makin sering kita ketemu atau ya paling lapor-lapor di WA itu kan, kami ada kegiatan ini, kegiatan itu. Nah, kita kan nanti kalau ada kegiatan juga kita bisa panggil PBB, oh ikut ke sini ada pembinaan ormas gitu kan. Itu berapa orang, 5-6 orang kan gitu, bisa kita ikutkan gitu. Nah, mungkin dari situ hubungan kita bina supaya kita ada interaksi lah gitu. Jadi apa yang Bapak sedang kerjakan kita juga tahu, nanti kita ada kerjaan atau ada pembinaan kita bisa ajak Bapak-Bapak, karena kan tahunya yang saya lihat selalu di foto kalau laporan itu wah provinsi nih ini provinsi lagi gitu, kita wilayah waduh kita belum ada yang kenal gitu. Nah mungkin dengan hadirnya sekarang Bapak Ibu bisa tahu, bisa kenal, mungkin nanti selanjutnya tolong disampaikan data susunan pengurus itu
setidaknya kita bisa tahu, terus oh ini DPC-nya di alamatnya di Menteng misalnya kan gitu, oh di situ gitu. Setidaknya itu terus kita juga tahu siapa PIC-nya, jadi nanti kalau ada apa-apa saya nelfon kemana nih kan gitu. Mungkin udah ada bisa kita ketahui lah gitu. Nah itu yang biasa kita laksanakan kepada semua ormas. Memang tadi disebut lebih dari 3.000-an ormas, tapi itu Pak harus dilihat juga karena ada kadaluarsanya itu Pak, SK-nya dia. Jadi waktu saya pindah di Kesbangpol saya baca, waduh, memang kelihatan banyak sekali. Pas saya koreksi lagi ternyata SK-nya itu kadaluarsa. Jadi ada yang hidup, ada yang sudah mati lama. Tapi nanti tiba-tiba di tahun kemudian ada yang timbul lagi. Banyak itu ormas-ormas gitu. Saya ini ormasnya berdiri sebelum 17 Agustus 45. Wah hebat kan sedikit gitu. Tapi kok baru muncul sekarang gitu. Iya Pak, kami tidur dulu di sini sepanjang ini 30 tahun atau 20 tahun ya semua kata saya. Nah itu kan akhirnya yang segitu ada beberapa itu menyampaikan lapor kepada Kesbangpol lalu dihidupkan kembali katanya. Ya sudah, tapi pokoknya kita bersinergi saling mengisi. Biasa juga Pak dari ormas-ormas yang aktif itu yang kayak Bapak itu kan donor darah. Ini cuma WA Pak, kami mengadakan akun ini. Oh iya, terima kasih. Infonya kan udah, berarti dia aktif lah gitu. Nah ini kalau memang ormas PBB aktif, ya mulailah dengan yang seperti gitu aja, lapor-lapor aja. Nggak usah Bapak Ibu datang ke sini kan gitu. Pak ini ada ini kegiatan kami. Oh ya berarti kan kita bisa memonitor bahwa PBB ini aktif. Saya rasa itu mungkin di kemudian hari kita bisa kolaborasi dan kita bisa bekerja sama. Demikian Pak. Ya, terima kasih ya dari Kesbang Pak Manuel. Saya rasa ini tentu terbuka banget nih. Terbuka banget ya. Iya. Jadi seluruh dan tentunya sekali lagi tadi saya sampaikan dengan Kesbang bahwa ya pembinaan ormas ini memang ayat tentunya kan di sini di Kesbang ya. Jadi ya terkait terkait apa itu mungkin bisa langsung di Kesbang. Tentunya pasti administrasi sudah lengkap ini ya. Pasti sudah ada kepemilikan ya, izin-izin dan lain-lain tentunya kan. Nah itu mungkin bisa juga nanti menjadi pintu ya, siapa tahu nanti kan biasanya ke ormas ada itu tuh ada kegiatan tuh ya. Nah itu bisa menjadi pintu masuk untuk lebih terus berkembang ya. Mungkin ada pelatihan ya, ada apa namanya itu studi kemana ke ya seperti apa ya. Nah itu kan itu sudah ada diprogramkan di situ ya. Nah tentunya ini harapan kita sekali lagi memberikan citra yang baik terhadap eksistensinya di masyarakat ya. Nah seperti tadi donor darah ya, tidak semua juga ada ya. Iya. Tidak semua juga. Coba ya, semua darah awal-awal ini nanti coba kita komunikasi dengan PMI ya, saya dapat-dapatnya aja. Mungkin habis lebaran Pak. Iya habis lebaran ya. Kita udah pernah PMI sini. Iya. Rame kita. Iya. Rame. Ya artinya ini kan bagus banget gitu. Ini kan humanis banget kalau itu gitu. Kita kemarin bergabung ya, Iya. DPC, DPD sama PAC. Iya. Ranting. Ya, Di bisa. PSC. Nanti koordinasi dengan Kesbang itu bisa diatur nanti. Nah, kemudian terkait dengan mungkin administrasi ya, ini untuk kita semua ya keberadaan forum ini di tingkat kota sudah secara resmi, secara kelembagaan, secara pemerintah juga sudah diakui yang menjadi lembaga formal ya, menjadi ormas di masyarakat kita.
Nah, banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya, ya. Banyak hal kalau kita mau memberikan kontribusi, banyak hal yang kita lakukan, ya. Subbas bansos, ya, atau ada kebakaran tadi ya. Iya. Itu bagus, ya. Kita akan mengetahui kalian kreasi jalan seperti apa untuk membuat organisasi eksis. Kalau kita berpikir sendiri mampu hanya sekedar sekali putar lagi istilahnya, itu nggak lagi Pak. Nggak akan lagi. Tentunya kalian punya divisi kan, ada juga yang mencari dana ada, yang sosial ada, konsolidasi ada, administrasi ada, macam-macam. Karena ini dimaksimalkan dan harapan kita tentunya ini menjadi salah satu komponen yang bisa kita sinergikan dalam mensukseskan pembangunan kota. Nah, di sini mungkin juga ada olahraga ya. Nah, ini juga bidang pemudanya nih Pak. Ya, bisa juga nanti ada program-program pemuda, bisa lebih tertatan ya. Jumlah anggotanya berapa nih ya? Itu saja. Itu sampai granting baru 400 ya. Ini kecamatan ini sudah ada semua belum? belum baru 2 ya. Baru. Oke ya. Jadi kamu nanti kan ada ya. Yang sampai kelurahan juga bisa juga 2 di depan ini kan ini sudah ada bonggolnya kan, sudah ada ini. Nah ini pemuda, ya kalau juga program pemuda, ya mungkin ya olahraga terpemuda bisa kan gitu. Ya ketika ada event-event kepemudaan ya katakanlah apa ya namanya upacara nih dan bisa hadir ada waktu jadi kelihatan eksis gitu Bisa kasihan. iya ya mungkin kalian bisa ada grup-grup musik apa umpamanya kan gitu ya apa bisa bernyanyi saat upacara itu kan bagus itu kami nanti mengisi pada suara nih umpamanya nah, itu bisa juga dikomunikasikan ini kaitan dengan kepemudaan ya jadi banyak hal sebenarnya sebelum kita maaf ya maksud saya ini kita harus mengembangkan mengembangkan sayap kita ini supaya tidak hanya berpikir masalah bagaimana saya ini jangan ya jangan ini dari awal saya katakan itu akan mengikuti ya akan mengikuti ya ketika kita berkolaborasi dengan masyarakat itu akan mengikuti Pak ya yang saya silakan tadi sekali putar 2 kali putar nah itu ya itu mungkin apa ya istilahnya bahan-bahan diskusi nanti ya dibicarakan kira-kira rencana operasional ini seperti apa ya apa yang bisa kita buat nah itu akan memberikan kesempatan masyarakat ya. Mungkin silakan dari olahraga yang kesamaan mewakili selaku staf dari Sudin Polda Jakarta Pusat. Sebetulnya di kegiatan Sudin Polda Jakarta Pusat tentang kepemudaan ada beberapa kegiatan seperti pembinaan pemuda pelopor itu berkaitan dengan kepeloporan pemuda, inovasi membuat atau menciptakan sesuatu kegiatan yang terbarukan. Sebagai contoh di satu kelompok itu pemuda membuat tentang bagaimana berinovasi untuk membuat alat seperti penjernihan air. Kebetulan tahun lalu pemuda Jakarta Pusat juara tingkat nasional dari Cempaka Putih. Kreasinya saya lupa kreasinya Cempaka Putih itu mulai dari tingkat Jakarta Pusat dia juara dari Cempaka Putih, kemudian tingkat provinsi dia juara dan sampai level nasional dia juga juara 1. Itu lumayan Pak, ada salarinya juga, ada hadiahnya juga. Dan biasanya yang seperti itu nanti akan menjadi duta pemuda pelopor tingkat nasional. Dan seperti itu biasanya di Menpora, di hire Menpora untuk keliling Indonesia menyampaikan hal-hal seperti itu. Itu salah satu dari kegiatan. Kemudian kegiatan rutin adalah di Dinas Pemuda Olahraga ada grup paduan suara ini yang sudah melalang dunia Pak. Jadi di weekendnya menurut lupa namanya tadi dari teman-teman orang Batak yang suaranya bagus
yang setiap saat mengisi kegiatan di balai lokal. Itu ada pelatihannya setiap sore, seminggu 2 kali kalau nggak salah di Jatinegara Barat. Itu teman-teman itu bahkan beberapa tahun, 3 tahun terakhir mengikuti kegiatan di Eropa, di Swedia, kemudian di Lituania, di 2 di dalam kegiatan itu. Di teman-teman dari komunitas pemuda yang tergabung dalam paduan suara Dinas Pemuda dan Olahraga itu rutin latihan. Selain ada paduan suara, ada dramanya juga yang itu ditampilkan di malam 5 tahun lalu kalau saya belum matikan Pak untuk kegiatan anak-anak. Artinya di kita selalu membina teman-teman yang memang punya potensi-potensi baik, bagus untuk dikembangkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Itu diantara kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kegiatan keolahragaan, kami di Jakarta Pusat ada kegiatan olahraga yang melakukan pembinaan untuk anak-anak disabilitas Pak. Itu di hari Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi jam 6 sampai dengan selesai. Disabilitasnya multi, artinya dari tunagrahita, itu terutama tunagrahita itu yang cacat mental, difabel mental, kemudian tunadaksa, kemudian tunarungu, tunanetra. Itu di Rawamangun, Stadion Rawamangun, Jalan Pemuda, itu setiap Sabtu pagi pembinaan di sana. Kita melakukan pembinaan terhadap disabilitas dari manapun yang orang tuanya menginginkan anaknya untuk dibina dalam hal olahraga disabilitas, ya di sana. Ya, Playroom. bukan playroom, artinya anak itu Di playroom Rawamangun. oh ya belum ya, playroom Rawamangun. Anak-anaknya mulai dari yang usia dini sampai yang menjelang dewasa, dan itu kegiatannya sampai ke Olimpiade. Kebetulan 2015 saya menjadi mendampingi Olimpiade tunagrahita di Los Angeles tahun 2015 dan 2019 di Doha, Qatar. Sebelumnya di Athena, Yunani. Itu selalu Indonesia atau DKI Jakarta rutin mengirimkan hal itu. Malah tunarungu kita pernah memperoleh medali perak dan perunggu di Olimpiade tunarungu di Bulgaria. Saya juga jadi pendamping juga saat itu. Hal-hal seperti ini perlu pendampingan atau perlu ini dari kita semua. Selalu teman-teman dari pemuda manapun, terutama yang bergiat di bidang sosialnya lebih tinggi. Dan kegiatan-kegiatan itu berjenjang, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, ada tingkat Asia Pasifik juga ada. Tingkat Asia juga ada. Tingkat Asia Pasifik pernah saya jadi pendamping di Sydney, Australia. Mendampingi teman-teman seperti itu untuk dapat tingkat yang lebih tinggi lagi, nasional dan internasional. Dan setiap 4 tahunnya setelah selesai PON itu ada kegiatan namanya Paralimpik Nasional. Itu yang membutuhkan banyak sekali relawan-relawan untuk membantu mendampingi teman-teman dari disabilitas. Itu mungkin salah satu atau beberapa kegiatan di sekolah yang positif sekali untuk kegiatan ke depan. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu banyak untuk orang juga, ya. Ya olahraga apa? Jadi baru keluar dan baru pikir ini gua apa nih? Jangan kita Pak. Izin Pak, kalau kita itu biasanya kan mau bikin kegiatan olahraga, kira-kira kita dapat nggak seperti fasilitas di tempat gitu? Kan di kan ada tempatnya, yang selalu kita selalu berbayar. Baik, sebetulnya kita sangat mendukung sekali untuk kegiatan seperti itu. Siapapun bisa menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan catatan ada rekomendasi. Misalnya Bapak mengadakan bola voli, rekomendasi dari PBSI. Menjalankan bulu tangkis ada rekomendasi dari PBSI bulu tangkisnya. Kalau tingkat kota berarti PBSI tingkat kota. Kalau tingkat provinsi berarti tingkat Pemprov. Kalau tingkat nasional berarti dari tingkat nasionalnya, PP-nya. Satu itu. Yang kedua ada izin atau permohonan ke Kadispora. Ya, bersurat ke Kadispora. Untuk event-event kecil mungkin artinya tidak perlu sampai ke gubernur. Tapi kalau eventnya besar,
yang membebaskan biaya itu adalah gubernur. Gitu. Tapi kalau untuk event-event yang standarnya istilahnya masih tingkat kota, tingkat provinsi, Pak Dirsura itu mungkin bisa memberikan itu. Satu. Yang kedua, eventnya itu gratis. Jadi peserta tidak dipungut biaya untuk kegiatan itu. Di mana biaya penyelenggaranya, Bapak Ibu mungkin lebih paham yang seperti itu. Artinya apabila ingin mendapatkan fasilitas tempat, misalnya bor, semen, contoh ya, untuk kegiatan tinju, peserta tidak dipungut biaya. Kenapa? Difasilitasi tempatnya untuk tidak ada retribusinya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, Oke, mohon maaf, izin sebentar. Yang mewakili dari olahraga. Kita ini kan di tingkat wilayah kota ya, kota administrasi. Apakah kami menyampaikan surat itu harus ke Dispora atau ke tingkat Sudi? Kalau Dispora kan tentu tingkat DPD, gitu maksud kami. Artinya di olahraga itu kita tahu Pak, banyak kegiatan dan pengadaannya juga, contoh tenis meja, itu kan mengolahraga masyarakat juga. Artinya kalau kita sudah sehat, BPJS sudah berkurang pemakaiannya, artinya mengolahragakan masyarakat. Seperti apa persyaratannya Pak? Kalau kami mengajukan, contoh di Pak, saya izin, Bapak yang saya ya, Bapak, ya, Bapak, ya. Oh, kasih sabar saya Pak. Betul. Oh, Ya. kasih Pak. Ya. Dulu Pak Makmur di situ ada pensiun Pak. Karena udah Pak, nanti mau lupa dengan pakai masker tadi, akhirnya saya kurang lupa ingat gitu ya. Oke. Makasih Pak, itu aja. Tolong kami diajari bagaimana sistem birokrasi dan administrasinya untuk mendapatkan contoh pada tenis meja itu setiap tahun itu ada pelanggarannya dan itu bahkan miliaran. Saya rasa itu perlu juga di organisasi agar kegiatan olahraga ini bisa berbareng dengan masyarakat gitu kegiatannya. Kalau ada juga anggarannya dari APBD kan, itu maksud saya. Terima kasih Pak, tolong berikan masukan. Baik, izin pimpinan untuk pengajuan permohonan pengadaan alat itu artinya teman-teman dari pengurus mendapatkan tenis meja tinggal mengajukan surat saja Pak ke Kasudin Pora. Gitu, hanya Kasudin saja. Ya, seperti itu. Ya, nanti komunikasi lebih lanjut ya. Jangan kebanyakan dulu ini udah hari ini aja. Iya, ya. Tapi ada persyaratan yang tadi tentu ya, mungkin ada surat pengajuan dan yang lain ya. Tapi tentunya tidak lepas dari nanti respon ya. Nah, jadi sekali lagi Pak, karena ini pemerintah tentu ada norma-norma yang harus kita tempuh ya. Kalau memang syaratnya itu untuk masyarakat, ya harus masyarakat. Ya kalau tidak nggak bisa kita paksa juga. Tadi disampaikan ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mari ya dalam hal ini tetap kembali kepada Kesbah sebagai apa ya bapak asuhnya ya. Kami mau begini perlu ke olahraga, perlu apa itu tetap nanti dalam artian tidak juga harus apa, tapi berkoordinasi aja, kemudian masyarakat juga nanti kalau mau membuat olahraga ya olahraga sering olahraga ya tentunya ada persyaratannya surat ya, gimana norma-normanya, gimana aturannya diikuti ya, jangan juga nanti wah ini salah, ini nggak kita begini seperti begitu, bisa kok, tapi apa caranya, surat apa yang harus disiapkan. Contoh ada rekomendasi dari pengurus bola voli PBSI ya terus aja Pak, kami mau begini, bikin proposal yang bagus, begini perlu kan, jadi saya rasa bisa ya. Jadi norma-norma administrasi ini penting bagi kita sebagai juga pertanggungjawaban ya. Jadi itu mungkin sekali lagi banyak hal yang bisa kita lakukan, dan harapan kami ya, kita sebagai pimpinan kota tetap ciptakan situasi yang bagus ya, komunikasi yang baik, berikanlah kontribusi maksimal kepada masyarakat ya, tanpa menyalahi ketentuan ya. Dan sekali lagi posisinya adalah kita berkolaborasi dalam
memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan kota. Ya, itu mungkin yang teman-teman. Barangkali dari Pak apa ada? Cukup ya. Bang Sirai, ini sekarang udah kapan ini bukan sama Mas? Sudah lama. Iya. Udah dari penjaringan Bapak ini saya kenal. Iya. Masih lurah dulu ya Pak ya. Iya. Ya. Udah saya tahu juga beliau ini. Iya. Pak, sekarang kepala bagian Pak Irfan ya? Iya. Iya, Irfan. Kenal juga Pak. Iya. Bapak itu baru saya buka masker tadi baru bisa soal lainnya kan Pak. Oke. Saya Thompson. Baik ya teman-teman sekalian, Pak Ketua, Pak Wakil, Bang Jackson, seluruh teman-teman yang hadir ini, Bang Sulungan. Sulungan Raja Mas Sulungan ini tulisannya tulisan ini juga nih, tulisan dokter ini ya Bang. Ketua terima kasih nih sudah hadir. Kemudian Bang Thompson ya sudah ada, Pak Wakil, Bang Domen, ya. Dan Bang Jackson, Bang Wakil ya. Dari Ibu ini harus pinta ya namanya. Kemudian Bang Ditoma, Bang Tamunan, Siapa? kemudian Bang John ya, dan Bang Wahyu. Iya, Pak. Ya, udah semua disebut. Sudah ya. Ya, mungkin saya rasa cukup dulu ya untuk audiensi pada pagi hari ini. Sekali lagi pasti akan banyak bisa kita lakukan dan tidak mungkin hari ini bisa semua kita lakukan ya. Nah ini seiringnya berjalannya waktu, nah itu nanti ya mari kita berkolaborasi ya. Kami pemerintah kota ya selalu membuka apa ya istilahnya ya tangan lebar-lebar gitu ya, bukan hanya kepada satu kelompok saja tapi kepada semua organisasi masyarakat ya. Sekali lagi tentunya untuk bapak angkatnya ya tidak juga selalu ke wali kota tapi bisa ke Kesbang sebagai unit yang dibuat untuk membina ya seluruh ormas yang ada di Jakarta Pusat ya Kesbang kota ya. Gitu ya teman-teman. Sedikit Pak izin Pak. Ya. Jadi sebetulnya kami sudah menyiapkan SK untuk diserahkan kepada Bapak Wali dan hal ini mewakili Kesbang. Kebetulan tadi pagi sekretaris kami sakit mendadak rumah sakit. Jadi untuk selanjutnya penyerahannya Pak nanti kita berkomunikasi. Namun ADRT dan cenderamata ada dari kami Pak sebagai lambang dinas PBB kami serahkan kepada Bapak sebagai Kesbang Pol, dan juga kami siapkan urus kepada Bapak Wali Kota mewakili Bapak. Itu sebagai cenderamata kami dari DPC Jakarta Pusat untuk demi kebaikan kesejahteraan dan untuk kami dibantu fasilitas dengan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih semua teman-teman dari Pemuda Jakarta Satu ya, sukses di dalam Sehati kita Pak. Majalah. sini semuanya sini. Sini aja. Sini. Di sini Pak. Ya, walaupun ini ya mewakili ya dua-dua ini juga lah hati kami juga dari Bandung dari sini benar itu buktinya sekarang ini sudah kita jadi ya walaupun satu sektor itu ya
Iya, gitu lah. Oke, pakai sebar juga itu. Udah ada ya. Pemuda nomor 1, satu bangsa, satu jiwa. Horas. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak ya. Iya, ya. Nanti ya apa namanya? Komunikasi terus ya.